Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini biasanya banyak sekali pertanyaan terkait tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Dalam Islam itu ada dua jenis zakat. Pertama adalah zakat mal, atau disebut dengan zakat harta benda seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ada juga yang disebut dengan zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang kita keluarkan menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, Islam, kemudian menemui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dengan demikian, orang yang wafat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan tidak kewajiban membayar zakat fitrah. Namun, jika ia wafat setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Lalu kriteria yang ketiga, ada kelebihan makanan untuk dia dan orang-orang yang harus dinafkahi pada hari raya Idul Fitri tersebut. Lalu zakat fitrah diberikan kepada mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Jumlahnya ada 8 golongan sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu pertama fakir, kemudian miskin, amil atau panitia zakat, lalu mu'allafatu qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, budak, orang yang terlilit hutang, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Terkait waktu pembayaran zakat fitrah itu bisa dibayarkan mulai awal Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Terkadang ada yang bertanya bagaimana hukum memberikan zakat fitrah kepada keluarga. Para ulama mengklasifikasikan, mengelompokkan keluarga ke dalam 2 golongan. Pertama, keluarga yang nafkahnya wajib kita tanggung, seperti anak kecil, maksudnya anak kita yang masih kecil, kemudian istri. Itu kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka. Kedua, keluarga yang nafkahnya tidak kita tanggung, seperti saudara, lalu paman dan bibi. Itu boleh kita memberikan zakat fitrah kepada mereka asalkan mereka termasuk mustahik zakat. Contohnya ketika mereka fakir atau miskin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedangkan kadar zakat fitrah itu para ulama sepakat kadar yang harus dikeluarkan itu adalah 1 sok. 1 sok itu lalu diterjemahkan oleh para ulama dengan ukuran yang berbeda-beda. Mayoritas ulama menafsirkan 1 sok itu 2,5 kg sampai 3 kg. Sedangkan mazhab Hanafi menafsirkannya 3,8 kg. Adapun konteks zakat fitrah di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kadar zakat fitrah itu sekitar 2,5 kg beras, atau bisa dibayarkan dalam bentuk uang yang senilai dengan 2,5 kg beras. Untuk saat ini harganya sekitar 28.000 sampai 40.000, tergantung wilayahnya masing-masing. Jadi
mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu patokannya beras. Beras itu harganya tergantung wilayahnya masing-masing. Tentu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain kadang berbeda harganya. Kemudian terkait teknis mengeluarkan zakat fitrah, itu kita pertama niat bisa kita ucapkan. Kalau kita ucapkan niatnya untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardhon lillahi ta'ala. Kalau untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Kalau untuk anak laki-laki, an walati fardhon lillahi ta'ala. Untuk anak perempuan, an binti fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa bahasanya masing-masing, misalkan bahasa Indonesia, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardhon lillahi ta'ala. Atau bisa juga niat dalam hati. Kemudian zakat fitrah itu bisa kita kasihkan langsung ke mustahik zakat, asalkan kita yakin betul bahwa dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan cara yang paling mudah itu kita memberikan zakat fitrah kita kepada panitia yang sudah dibentuk, biasanya ada di masjid-masjid. Adapun doa yang kita ucapkan ketika memberikan zakat fitrah itu Allahumma j'alha maghnaman wala taj'alha maghruman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai pengeluaran yang berkah, bukan pengeluaran yang merugikan. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.